Jadi yang dibingungkan teman-teman itu mulai kapan kita ngitungnya begitu ya? 15 hari dihitung mulai kapan begitu Manabila ya? Jadi teman-teman sekalian, cara menghitung keluarnya darah. Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Aku mau ngajakin teman-teman, hayu teman-teman kita ngaji bareng bersama aku di sini. Bismillah, semoga apa yang ilmu kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya dengan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yaudah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Fikih Wanita. Kembali bersama beliau Ningsela Hasina Zamzami. Hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan haid gini. Itu hal-hal yang harus dilakukan saat darah haid keluar dan berhenti. Mungkin teman-teman di rumah itu bingung ketika darah haid berhenti atau keluar tuh saya harus ngapain kalau ketika keluar gitu. Betul. Ini memang perlu untuk kita ketahui ketika darah keluar dan darah berhenti apa saja yang harus kita lakukan bila begitu. Teman-teman sekalian, ketika kalian sudah mengalami suci mencapai 15 hari, sudah suci, darah sudah berhenti sampai 15 hari atau lebih, kemudian keluar darah. Berarti darah tersebut dimungkinkan adalah darah haid, seperti itu kan? Nah, maka yang pertama kali harus panjenengan lakukan adalah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, jangan baca Quran dan yang lain-lain yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2 adalah kalian harus hati-hati dengan najis yang sedang kalian bawa. Kalian ingat bahwa darah itu adalah termasuk suatu yang najis, sehingga kalian harus berhati-hati jangan sampai najis yang kalian bawa ini mengotori atau menajiskan tempat lain yang digunakan untuk ibadah. Nanti ketika kita menajiskan tempat lain yang digunakan untuk ibadah, tentunya akan berakibat dosa terhadap orang yang menajiskan tempat tersebut. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin roknya terkena darah, maka harus segera diganti seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau misal darah ini keluar secara terus-menerus, saya kira teman-teman tidak akan bingung Mbak Nabila. Karena biasanya kalau misal keluar terus-menerus ya sudah aman-aman saja. Tapi kalau misal darah ini keluar terputus-putus, maka ini yang bikin galau. Saya sholat nggak sih? Seperti itu ya kan Mbak Nabila ya? Saya sholat nggak sih? Ini gimana kalau saya terputus-putus, saya harus nunggu apa enggak? Kan begitu ya Mbak Nabila ya? Nah, di sini teman-teman, ketika semisal kita keluar darah nih, di hari ini, contoh katakanlah hari ini tanggal 1 ya, tanggal 1 di jam 1 siang darah keluar. Maka tinggalkan sholat, jangan sholat zuhur. Kalau misal kalian belum sholat, jangan sholat zuhur, jangan baca Quran dan hal-hal lain yang tidak diperbolehkan. Lalu semisal di jam 3 kalian dapati, kalian cek darah itu berhenti. Darah berhenti jam 3, maka berarti apakah kemudian asarnya wajib sholat? Wajib hukumnya. Asar sudah wajib sholat. Kemudian boleh untuk kembali beraktivitas ibadah seperti biasanya. Cuman yang perlu kalian tahu, kalian tidak perlu mandi besar karena darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Dari jam 1 keluar sampai jam 3 kira-kira keluar hanya 2 jam. Nah, maka karena 2 jam ini belum memenuhi syarat haid sehingga tidak perlu untuk mandi besar, cukup istinja kemudian berwudu, lalu silahkan untuk sholat dan beraktivitas ibadah yang lainnya. Nah, kemudian ketika darah ini di dalam rentang waktu 15 hari keluar lagi, maka berarti haid lagi. Berhenti lagi, hitung dulu, kalkulasikan dulu dengan yang pertama tadi. Apakah sudah 24 jam atau belum? Kalau misal belum 24 jam, maka sama kembali lagi kewajibannya tetap sholat, tidak perlu mandi, cukup istinja kemudian berwudu dan selanjutnya melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya. Kemudian kok keluar lagi darahnya, berarti haid lagi.
nggak boleh sholat lagi, betul, nggak boleh sholat lagi. Kemudian darahnya berhenti lagi, hitung terlebih dulu. Ketika belum 24 jam sama seperti tadi, wajib sholat namun tidak perlu mandi besar. Namun ketika jumlah darahnya sudah mencapai 24 jam, di sini kewajiban kalian bertambah satu, yaitu sebelum kalian melakukan aktivitas ibadah yang membutuhkan suci, kalian wajib mandi besar terlebih dulu, baru kemudian kalian boleh untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu Mbak Nabila caranya. Seperti andaikan kan berarti boleh nggak jika semisal nih darah haid yang keluar tuh baru sedikit terus berhenti seperti tadinya nih. Iya. Terus nggak langsung sholat, malah menunggu sampai 24 jam, ditunggu aja dia. Oh, ya memang kayak gitu banyak ya Mbak Nabila ya. Jadi nunggu nanti aja lah. Nanti aja sholatnya seperti nanti aja sholatnya mandinya begitu ya. Siapa tahu nanti keluar lagi gitu, nunggu sampai 24 jam. Nah, di sini sebenarnya kurang tepat Mbak Nabila. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Bahkan kebanyakan teman-teman perempuan di pesantren sekalipun itu banyak yang berpemikiran seperti ini. Kalau darah saya keluar kemudian berhenti, saya tunggu dulu lah sampai 24 jam, barangkali nanti darahnya keluar lagi. Seperti itu kan Mbak Nabila ya. Nah, ini kurang tepat Mbak Nabila. Seharusnya ketika darah itu berhenti, dia tidak perlu menunggu apalagi sampai 24 jam untuk melaksanakan sholat. Mestinya ketika darah berhenti berarti indikasinya dia adalah orang yang suci. Maka kewajibannya adalah sholat. Hanya pertimbangannya apakah darah itu sudah 24 jam atau belum. Kalau belum 24 jam berarti tidak perlu mandi. Kalau sudah 24 jam berarti perlu mandi. Jadi hanya itu saja pertimbangannya. Tetapi kalau berhenti darahnya ya wajib sholat seperti itu. Walaupun toh nanti keluar lagi darahnya. Jadi mutlak ngebetin para menunggu. Tidak boleh menunggu hingga keluar waktu sholat. Iya. Seperti itu. Terus biasanya kan ini teman-teman itu bingung deh. Bagaimana cara tahu darah berhenti itu ngeceknya gimana? Kadang-kala malah di luar sana mungkin teman-teman hanya lihat pembalut udah bersih nih berarti sudah. Seperti itu sudah cukup. Belum tentunya ya. Teman-teman sekalian, jangan sampai kalian ngecek darah berhenti hanya dengan menggunakan apa yang kalian lihat di pembalut. Ini tidak cukup sama sekali. Karakter darah berbeda-beda. Ada darah yang karakternya kental sehingga walaupun tuh kadang-kadang warnanya merah dan hitam, coklat, tapi karena dia karakternya kental darahnya, teksturnya kental, tidak sampai kena ke pembalut, tidak sampai ke celana dalam sehingga kita kira suci ternyata padahal masih merah atau hitam. Nah, ini kan akibatnya bisa fatal. Sudah sholat padahal darah masih keluar. Nah, teman-teman kalau ingin tahu darah berhenti atau belum, maka caranya adalah pertama, kalian lakukan adalah cek menggunakan kapas atau semacamnya. Boleh kapas, boleh kain putih, atau boleh dengan menggunakan tisu. Segala hal yang berwarna putih ya, yang bisa digunakan untuk ngecek darah itu apakah sudah berhenti atau belum. Dicek ke area kewanitaan bagian dalam. Mohon maaf, ditekan ke dalam lebih sedikit dan ditahan beberapa detik. Nanti dengan cara ini kalian akan tahu apakah darah sudah betul-betul berhenti. Mohon maaf, apakah darah sudah betul-betul berhenti atau masih keluar? Seperti itu. Kalau semisal kapas ini keluar bersih, tidak ada cairan apa-apa, atau keluar ada cairannya, lendir berwarna bening atau putih seputih kapasnya, maka nanti berarti darah sudah berhenti. Tetapi ketika nanti kapas ini keluar membawa cairan merah, coklat, hitam, maka berarti tentunya masih haid. Darah belum berhenti. Namun ketika kapasnya keluar ini nanti cairannya kuning dan keruh. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa darah kuning dan keruh itu ulama masih memperkhilafkannya. Ada sebagian ulama menurut pendapat yang kuat mengatakan itu warna darah sehingga berarti dia terhukum masih haid, belum dikatakan darah berhenti. Dan ada sebagian ulama, dan ini pendapat yang lemah,
mengatakan kalau kuning dan keruh itu bukan warna darah. Sehingga kalau sudah kuning dan keruh ini sudah dikatakan suci. Seperti itu Manabila. Itu ya teman-teman tips dari Ning Sela untuk pertanyaan yang masuk dari @aishi_20 berarti sudah terjawab oleh beliau. Caranya mengecek seperti itu. Lalu ada nggak Ning Sumama kapan saja waktu yang harus mengecek itu? Ketika darahnya berhenti itu keluar tuh kapan gitu? Iya. Biasanya perempuan tuh bingung ya Manabila ya. Kita tuh kapan sih harus ngecek darah keluar, kapan harus ngecek darah berhenti. Kalau semisal darah terputus-putus, kapan saja kita ngeceknya, begitu ya Manabila. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kita berkewajiban untuk mengecek darah keluar atau darah berhenti itu ketika kita punya dugaan kuat darah keluar atau darah berhenti. Semisal kita kerasa ada cairan yang keluar, oh maka berarti kita wajib ngecek Manabila. Apakah betul-betul yang keluar itu cairannya adalah darah atau tidak? Untuk memastikan, kan biasanya teman-teman kita kan punya ya kebiasaan suci seberapa begitu ya. Semisal kebiasaan suci kita itu 20 hari. Nah, suci kita sudah 20. Lalu kita kerasa kayak keluar cairan begitu. Nah, maka saat kita kerasa itu kita wajib untuk ngecek memastikan apakah yang keluar tadi betul-betul darah atau bukan. Kalau misal darah berarti kita harus memperhatikan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh seperti itu kan, karena kita dalam keadaan haid. Kalau misal bukan darah ya berarti aman, kita belum dikatakan orang yang haid seperti itu. Nah, ini untuk darah yang keluar. Sama halnya untuk darah yang berhenti. Semisal kita punya kebiasaan suci. Suci kita contohnya kita haid itu biasanya 7 hari. Jadi di hari ke-7 di kebiasaan suci kita, semisal kita kebiasaan suci sore hari begitu ya. Maka di hari ke-7 kita haid sore hari, kita wajib ngecek memastikan darah apakah masih keluar atau sudah berhenti. Karena ada dugaan kuat darah berhenti pada waktu itu. Atau bisa juga dugaan kuat ini berasal dari semisal darah yang keluar ini teksturnya memang sudah tidak lancar. Bukan teksturnya, mohon maaf teman-teman. Darah ini keluarnya memang sudah flek saja begitu loh. Flek dikit-dikit begitu. Nah, kalau seperti ini Manabila, semisal kita sudah kelihatannya flek, maka kita harus lebih sering ngecek apakah darah keluar atau sudah berhenti. Karena darah yang keluar berupa flek. Beda kalau semisal darah lagi bancar-bancarnya keluar Manabila, maka kita nggak perlu ngecek setiap waktu sholat, nggak perlu kita ngecek sering-sering. Yang penting di pembalut ada, di celana dalam ada, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya darah ini sudah tinggal sedikit, nah disinilah nanti kita wajib untuk lebih sering ngecek apakah darah sudah berhenti atau belum. Teman-teman, memang tidak ada waktu yang pasti di dalam mazhab Syafi'i kapan saja kita harus ngecek. Namun di dalam mazhab Maliki beliau menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk ngecek darah ini sudah berhenti atau belum. Yang pertama sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur kita dianjurkan untuk ngecek terlebih dulu apakah darahnya sudah berhenti atau masih keluar. Yang kedua di akhir setiap waktu sholat untuk memastikan apakah sholat tersebut wajib kita lakukan atau tidak. Semisal darah itu memang sudah sedikit keluarnya Manabila, ya. Jadi contohlah katakanlah ini kita hari ini sudah waktunya mau suci. Darah yang keluar memang tinggal kuning atau keruh. Nah, akhir zuhur silakan cek. Apakah darahnya sudah bersih atau belum? Kok ternyata masih keluar? Tapi memang sedikit ya, tinggal kayak keputihan namun masih keruh atau keputihan namun tinggal coklat sedikit. Maka berarti nanti akhir asar cek lagi, memastikan darahnya masih keluar atau sudah berhenti. Seperti itu Manabila. Jadi tergantung darah yang keluar itu bagaimana. Deras tidak, kalau semisal deras ya tidak perlu kita cek sering. Tapi kalau semisal darahnya tinggal sedikit, maka kita perlu tambahkan seringnya ngecek darah masih keluar atau sudah berhenti. Itu ya teman-teman
Dari Nesa next langsung ke Nining. Biasanya teman-teman itu bingung cara menghitung keluarnya darah atau menghitung sucinya. Itu bingung ngitungnya 1, 2 atau bagaimana cara menghitungnya itu? Jadi yang dibingungkan teman-teman itu mulai kapan Ya. kita ngitungnya begitu ya? Oke. 15 hari dihitung mulai kapan begitu Mbak Nabila ya? Jadi teman-teman sekalian, cara menghitung keluarnya darah atau cara menghitung suci sebenarnya kurang lebihnya sama saja. Misal saya katakan, saya contohkan ya. Kita keluar darah jam 7 pagi di tanggal 1. Tanggal 1 keluar darah jam 7 pagi. Maka berarti terhitung 24 jamnya di jam yang sama pada tanggal berikutnya. Berarti tanggal 2, iya. Berarti untuk menghitung keluarnya darah, semisal dia keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Jangan kalian katakan, biasanya kalau ada orang bilang, kamu keluar darah dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 7. Berapa hari kamu keluar darah? 7. Nah ini salah Mbak Nabila. Yang betul ketika keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu cara menghitungnya berarti dimulai dari tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia hanya keluar darah selama 6 hari. Begitu juga teman-teman untuk menghitung suci. Teman-teman kalau suci pada hari ini tanggal 1 jam 5 sore, maka cara menghitung sucinya berarti 1 harinya dihitung keesokan harinya di jam yang sama. Besok tanggal 2 jam 5 sore baru terhitung 1 hari. Maka berarti dia suci 15 hari genapnya adalah di tanggal, berarti kalau misal tanggal 1 suci, kita ngitungnya begini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 hari genap dia suci, sesuai dengan minimalnya suci 15 hari adalah di tanggal 16 juga pada jam 5 sore. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui cara ngitung suci dan juga darah keluar. Karena Mbak Nabila, ini kalau orang itu salah Mbak Nabila, ngitung suci atau ngitung darah keluar Mbak Nabila, bisa fatal loh. Jadi semisal nih Mbak Nabila ya, sucinya dia katakan sudah 15. Ternyata belum. Ternyata belum, iya betul. Ternyata masih 14 sucinya. Jadi dia sudah kadung ngukumin haid, dia udah kadung gak sholat. Ternyata dia masih terhukum orang yang istihadoh. Mestinya dia masih wajib untuk melaksanakan sholat. Nah di sini teman-teman bisa fatal akibatnya kalau kita salah ngitung bagaimana sucinya. Berapa sucinya. Maka teman-teman untuk menghitung suci penting untuk dipelajari tadi. Seperti itu nih. Semisal ada darah berhenti jam 9 pagi ini. Iya. Terus boleh nggak menunda mandi ketika akan sholat zuhur? Nah, terus itu penghitungan sucinya gimana? Jadi dia berhentinya jam 9 pagi. 9 pagi. Kemudian dia ingin sholatnya adalah di jam Andaikan jam 1 jam 1 seperti itu ya. Dia nggak pingin langsung mandi di jam 9 itu. Dia pinginnya mandinya nanti ketika akan sholat zuhur. Bolehkah menunda mandi untuk nanti ketika akan sholat zuhur? Nah, ternyata diperbolehkan Mbak Nabila. Jadi mandi besar itu wajib kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur. Ketika kita akan melaksanakan ibadah yang membutuhkan suci dari hadat. Bukan karena berhentinya haidnya, bukan. Tetapi yang perlu diingat, penghitungan sucinya sudah mulai berjalan. Sejak tadi dia darahnya berhenti jam 9. Namun kewajiban mandinya saat dia akan melaksanakan sholat zuhur. Berarti salah gini, andaikan dia sucinya itu menghitung sucinya di ketika setelah mandi. Oh ya salah, jadi misal mandinya dia tunda sampai jam 2. Yeah. Padahal dia darahnya berhenti sejak jam 9. Nah penghitungan sucinya bukan jam 2 Nabila, tetapi di jam 9. Namun kewajiban mandinya boleh dia laksanakan nanti, dia tunda ketika dia akan melaksanakan sholat zuhur. Nah ini diperbolehkan memang seperti itu. Terus kan kalau menunda seperti tadi kan boleh, tapi ada nggak kesunahannya andaikan menunda seperti itu? Ada kesunahannya teman-teman, betul sekali. Ketika kita tidak ingin langsung melaksanakan mandi besar teman-teman, boleh memang kita menunda mandi besar, tapi ingat ada beberapa kesunahan yang harus kita lakukan
ketika kita tidak ingin langsung mandi. Yang pertama adalah istinja. Kita sunnah untuk membersihkan najis yang keluar terlebih dulu. Kita istinja terlebih dulu. Dan yang kedua adalah wudhu. Sebelum kalian melakukan aktivitas sehari-hari, melanjutkan aktivitas sehari-hari, maka lakukan dua hal ini terlebih dulu. Istinja, kemudian berwudhu, lalu silakan melanjutkan aktivitas kalian sehari-hari. Ini juga berlaku Mbak Nabila. Bagi seseorang semisal dia dalam keadaan junub, atau mungkin di malam hari junub ya. Tapi dia tidak ingin langsung mandi di malam hari. Pinginnya mandinya keesokan harinya. Mandinya ketika akan sholat subuh saja begitu ya. Nah, sebelum dia melanjutkan aktivitas pada malam itu, maka dia juga sunnah melakukan dua hal tadi. Sunnah istinja dan juga yang kedua sunnah wudhu. Baru kemudian boleh untuk lanjut makan, minum atau kemudian tidur. Dua hal ini kalau tidak dilakukan hukumnya adalah makruh teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan yang masuk dari followers nih. Dari @rifasaadah7. Ketika sedang dalam perjalanan jauh dan baru selesai haid, apa boleh menunda mandi besar seperti itu? Dari perjalanan jauh dia tidak bisa mandi di jalan seperti itu ya. Boleh nggak menunda mandi? Nah, hal ini sepertinya yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Ketika kita perjalanan jauh dan kita menemukan air yang memadai untuk kita mandi besar, maka kita tidak boleh menunda. Yang perlu kalian pahami bahwa mandi besar hanya membutuhkan dua hal saja teman-teman. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Tetapi perempuan itu tidak menganggap dua hal ini saja. Kalau namanya mandi besar biasanya memang betul-betul besar perempuan itu. Sampoan, sabunan, luluran dan sebagainya. Dilakukan semuanya ketika mandi besar. Nah, ini tidak perlu sebenarnya teman-teman ketika kita hanya ingin melakukan kewajiban-kewajibannya saja. Mandi besar cukup simpel, hanya butuh dua saja. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Maka semisal kalian ada di perjalanan, kemudian kalian menemukan air yang bisa digunakan untuk mandi. Walaupun toh tidak cukup kalau sama sabunan, samponan dan sebagainya, maka ya silakan mandi dengan air yang memang cukup digunakan untuk mandi tadi. Mandi terlebih dulu, saya pernah mengalami demikian. Di perjalanan, kemudian ternyata saya suci dan kebetulan itu di pom bensin ada air yang cukup untuk saya gunakan mandi, ya saya mandi. Tanpa kemudian melakukan ritual-ritual perempuan tadi itu. Ritual-ritual yang sangat full itu ketika mandi besar tidak saya lakukan. Yang penting sahlah mandinya. Kemudian lakukan sholat seperti biasa. Nah, ini kalau memang ada air teman-teman silakan mandi. Kemudian baru boleh melaksanakan sholat. Namun kalau memang betul-betul tidak ada air. Contohnya kita sedang bepergian di bandara. Di bandara kan tidak ada air, mana bilang? Air itu tidak cukup untuk digunakan mandi. Nah, maka teman-teman boleh yang pertama mengganti mandinya dengan tayamum. Kalau memang memungkinkan, karena tayamum juga ada beberapa syarat, diantaranya adalah harus suci dari najis. Nah, padahal kita kan perempuan haid ya. Iya betul, kita sulit menjaga diri dari najis kalau di perjalanan juga. Apalagi haid kan berkaitan dengan najis. Kalau memang bisa suci dari najis dan juga bisa tayamumlah sebagai pengganti dari mandi. Baru kemudian melaksanakan sholat seperti biasa. Tapi ingat kalau sudah menemukan air, sudah ada air yang bisa digunakan mandi, jangan lupa untuk diganti mandi lagi. Kalau semisal nggak bisa tayamum, karena memang kita najis badannya dan tidak dimungkinkan untuk ganti atau sebagainya, maka berarti silahkan sholat dihormatil waktu. Bagaimana caranya? Sholat seperti biasa, namun nanti sholatnya harus diulang lagi ketika kita sudah dalam keadaan suci. Tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Nanti kalau di rumah mandi, suci semua badannya, kita ganti lagi sholatnya. Ya diulang lagi sholatnya. Jadi seperti itu ya untuk Mbak Rifasaadah7 sudah dijelaskan secara gamblang oleh Neng Sela
bagaimana ketika perjalanan jauh, seperti itu tips-tipsnya bisa langsung digunakan nanti kalau memang sering perjalanan jauh. Demikian video kali ini perihal segmen fikih wanita. Matur suwun ing sela. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap tunggu video-video masalah fikih wanita karena ini sangat berhubungan erat fardu ain bagi wanita ya. Jangan lupa tetap subscribe channel Lim Production, like, dan yang paling penting harus share kepada teman-teman kalian. Saya Nabila Karimah dan segenap kru pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih ya teman-teman yang udah mau ngaji bareng bersama aku. Next, kita ngaji bareng lagi ya. Bye. Wassalamualaikum.